Mengapa Yesus berasal dari suku Yehuda dan bukan suku lain? Pertanyaan ini menyimpan misteri yang jarang dipahami. Ketika Allah memutuskan untuk mengutus Mesias, Ia memiliki 12 suku Israel, namun hanya memilih satu. Itu bukan kebetulan, melainkan keputusan ilahi yang syarat makna. Lewi sudah dipisahkan untuk melayani sebagai imam. Yusuf menerima berkat istimewa dan ditinggikan di Mesir. Benyamin melahirkan raja pertama Israel. Tetapi Allah justru memilih Yehuda, seseorang dengan masa lalu kelam. Ia menjual Yusuf, berhubungan dengan pelacur, dan gagal sebagai kakak. Mengapa garis keturunan Mesias harus melewati Yehuda? Jawabannya ada pada karakter Allah sendiri. Ia tidak memilih yang sempurna, tetapi menguduskan yang dipilihnya. Perjalanan Yehuda dari pengkhianatan menuju pertobatan menjadi gambaran perjalanan kita. Dari dosa menuju penebusan. Di dalam pilihan ini, Allah menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya lebih besar daripada masa lalu kita dan bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan ketika kita dibentuk oleh-Nya. Ketika kita mempelajari kitab suci dengan saksama, kita menemukan bahwa pilihan Allah atas suku Yehuda tidak diungkapkan sekaligus. Itu adalah misteri yang disingkapkan sedikit demi sedikit melalui nubuat, janji, dan penggenapan selama ribuan tahun. Semuanya dimulai dengan nubuat dari seorang bapa leluhur yang hampir meninggal, berlanjut dengan pengurapan seorang gembala yang menjadi raja, dan berpuncak pada kelahiran seorang bayi di Bethlehem yang mengubah sejarah selamanya. Setiap bagian dari kisah ini ditempatkan tepat pada waktunya oleh tangan Allah yang melihat akhir dari awal. Pilihan Yehuda bukan sekadar soal garis keturunan. Ini tentang karakter, perubahan hati, dan jenis kepemimpinan yang Allah kehendaki. Kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani. Namun, kisah Yehuda bukan hanya tentang asal-usul Mesias, tetapi juga tentang bagaimana Allah bekerja dalam hidup orang-orang yang tampaknya paling tidak layak dipakai. Pertanyaannya, apa artinya ini bagi kita? Jika Allah dapat mengubah seorang saudara yang pernah menjual adiknya menjadi leluhur Mesias, bukankah Ia juga sanggup memakai hidup kita dengan segala kegagalan dan kesalahan kita untuk rencananya yang lebih besar? Kita perlu kembali ke momen ketika 12 bersaudara menjadi 12 bangsa. Saat benih rencana ilahi ditanam di sebuah keluarga yang syarat kecemburuan, favoritisme, dan pengkhianatan. Di tengah kekacauan, itulah Tuhan mulai menenun benang yang menghubungkan kekekalan dengan waktu, surga dengan bumi. Kisah ini dimulai dengan air mata Rahel yang mandul dan Lea yang melahirkan putra demi cinta yang tak pernah ia dapatkan. Dari mereka dan para pelayan mereka, lahirlah 12 anak laki-laki yang akan menjadi bangsa. Setiap kelahiran membawa makna profetis. Ruben anak sulung disebut memiliki kekuatan seperti air, namun juga ketidakstabilannya. Dalam Kejadian 35 ayat 22, ia kehilangan hak kesulungannya karena tidur dengan Bilha, istri ayahnya, sebuah keputusan sesaat yang mengorbankan masa depannya. Simeon dan Lewi, putra berikutnya, menodai nama keluarga melalui pembantaian di Sikhem. Saat saudari mereka, Dina, dipermalukan, mereka menipu penduduk kota lalu membantai semua laki-laki. Yakub gemetar. Kalian membuat aku menjadi bau busuk di negeri ini. Namun, di antara putra-putra yang membawa aib ini, lahirlah putra keempat, dan di sanalah cerita keselamatan mulai berubah arah. Ketika Lea mengandung lagi, ia berkata, "Kali ini aku akan memuji Tuhan," lalu menamai anaknya Yehuda, yang berarti pujian. Tidak ada yang tahu saat itu bahwa ia baru saja melahirkan leluhur dari garis keturunan Mesias. Yehuda bukan anak sulung,
bukan anak kesayangan, dan tidak memiliki ciri istimewa, hanya putra keempat dari seorang ibu yang mendambakan cinta suaminya. Keluarga Yakub jauh dari sempurna. Ada persaingan, kecemburuan, dan favoritisme. Yakub jelas lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Jubah beraneka warna menjadi simbol kasih istimewa itu, memicu kebencian hingga saudara-saudara Yusuf tidak bisa berbicara dengannya dengan damai. Dalam situasi inilah Yehuda pertama kali menunjukkan siapa dirinya. Saat saudara-saudaranya berencana membunuh Yusuf, Yehuda berkata, "Apa untungnya membunuh adik kita? Mari kita jual saja kepada orang Ismail." Demi 20 keping perak, Yusuf dijual sebagai budak. Inikah orang yang dipilih Allah untuk melahirkan Mesias? Seorang pria yang menjual saudaranya demi uang? Jawabannya menyingkapkan kebenaran penting. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk dapat memakai kita. Allah sering memakai proses untuk menyempurnakan kita. Kisah Yehuda adalah contoh nyata.